Satu. Di sini. Maaf di belakangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'a. Faqala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa nasahal ummah wa ballagar risalah wa mahaddalalah wa tarakna alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus seluruh pengurus forum gabungan subuh gabungan Kelurahan Sunterjaya, juga pengurus Masjid Nurul Quba dan seluruh peserta jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya mengingatkan dan menyampaikan kepada jamaah, dan secara khusus saya memperingati diri saya pribadi, bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar kepantasan dan keharusan, tapi lebih dari itu menjadi sebuah kewajiban yang pasti. Kenapa? Karena tidak akan pernah seseorang mendapatkan keimanan yang sempurna tanpa memiliki cinta yang utuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang biasa bongkar-bongkar kitab itu pasti ketemu dalilnya. Di antaranya ketika Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malih wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dan ada beberapa redaksi hadis yang sedikit berbeda tapi intinya sama, bahwa tidak sempurna iman setiap orang di antara kamu sebelum kecintaannya kepadaku mengalahkan cintanya kepada segala apapun di dunia ini. Sebelum cintanya kepadaku mengalahkan cintanya kepada dirinya, kepada hartanya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada siapapun selain itu. Tidak boleh cinta itu melampaui cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau yang disabdakan Nabi itu sekedar Nabi menyampaikan bahwa kita tidak akan sempurna iman kita tanpa cinta yang melebihi itu semua kepada Rasulullah. Tapi ada dalil yang lebih dahsyat dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 24. Nanti coba periksa di rumah masing-masing kalau nggak percaya. Selama ini mungkin tuh ayat lewat begitu aja, kita baca lewat begitu saja. Ini ayat begitu tegas sekali sebenarnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, ini kalau versinya Syekh Nawawi Tanara asal qul pasti di belakangnya ya asyrafal khalqi. Katakan olehmu wahai kekasihku makhluk yang paling mulia. Khitabnya kepada Nabi untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Kita umatnya bukan ini. Betul kita umatnya ini. Dapat pesan langsung dari Allah. Di ayat itu Nabi disuruh sampaikan ini. Maksudnya tegaskan kepada umat ini. In kana aba'ukum, jika orang-orang tuamu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan-pasangan hidupmu, wa ashiratukum, ashirah, orang-orang dekat kamu, besti, nah, bestimu, udah 5 tuh. Yang keenam, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kau kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, bisnis yang selalu kau takut untuk rugi, wa masakinu tardawnaha, rumah tempat tinggal yang kau senangi. 8 hal ini kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kau cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan lebih kau prioritaskan ketimbang berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu ay fantaziru, tunggu tanggal mainnya, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai pada gilirannya Allah akan turunkan azabnya kepada kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Ini ayat gak perlu tafsir yang panjang-panjang sebenarnya. Sampai kemudian Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan, hadhihi hiya asyaddu ayat fil Quran. Ini adalah ayat yang paling keras dalam Al-Quran. Betapa tidak, ancamannya yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan tegurannya kepadamu. Bahkan di ayat itu sampai hatta ya'tiyallahu bi amrih ay bi adzabih, azabnya diancamkan kepada kita. Yang kedua, pelakunya itu dimasukkan dalam kategori orang-orang fasik. Siapa fasik? Orang beriman tapi akrab dengan kemaksiatan. Karena tidak ada upaya mencintai Nabi, itu sebuah kemaksiatan sebenarnya. Makanya ikhtiar apapun kita lakukan Pak, termasuk bikin mulu dan kayak begini, walaupun Nabi kagak ngerjain. Ini karena masih ngotot aja tuh orang sebelah tuh. Orang sebelah namanya, maklum lah orang sebelah namanya. Ikhtiar upaya kita mencintai Nabi, dari mulai mengenalkan Nabi, mengenal Nabi, memahami ajaran Nabi, mencintai Nabi, meneladani Nabi. Itu sebuah kepastian bagi setiap muslim. Gak boleh abai kita dalam persoalan ini. Ini bukan berarti dalam Islam kita dilarang mencintai yang 8 itu. Gak mungkin, ini tobi'i. Ini udah karakter manusia di mana-mana pasti. Gak ada orang gak sayang sama orang tua, orang normal maksudnya. Kita gak bahas orang gak normal.
Orang normal pada sayang sama orang tua, silahkan. Sayang sama anak pasti. Sayang sama banda apalagi. Rumah juga begitu, bocor kita dandanin, betul. Bisnis emang jalan hidup kita bilang di situ, nggak dilarang. Tapi jangan mengalahkan urusan kita dengan Allah. Itu semua hanya fasilitas hidup yang diberikan, dan itu fasilitas adalah wasilatul hayat, sementara maqasidul hayat kita adalah Allah dan Rasulnya. Tujuan kita itu diciptakan oleh Allah itu. Tadi udah baca Wirdul Latif ya? Coba Wirdul Latif di depannya. Belum apa-apa langsung ditegur kita dengan ayat, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Emangnya ente kira, nih kalau pakai bahasa Betawinya nih, emangnya ente kira ente hidup ini buat jalan-jalan, nih hidup buat main-main, nih hidup ente buat senang-senang. Allah ciptakan kamu tuh main-main tanpa maksud dan tujuan. Ente pikir Allah nyiptain ente itu iseng gitu, kayak ente tuh suka iseng melulu. Kalau lagi bengong depan rumah ditanya lagi ngapain bang, kagak sih gue mah lagi iseng aja, kan suka begitu ngomongnya. Allah ciptain kita punya maksud dan tujuan. Dan apa ente kira hidup ini selesai begitu mati, selesai semua? Dah, kamu ngira kamu tidak akan kembali ke Allah untuk dimintakan pertanggungjawaban. Berarti di situ kita diingatkan bahwa ada tujuan dan maksud hidup, dan itu sudah disampaikan semua oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai kepada telinga kita. Semua kita udah tahu apa maksud hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ambil posisi diri kita sebagai hamba Allah. Itu yang diajarkan Nabi kita. Dan ketika manusia benar-benar menisbahkan dirinya sebagai hamba Allah dan ambil posisi sebagai hamba Allah, Allah akan angkat nih hamba-hamba Allah pada posisi yang mulia. Itu terbukti ketika dulu para sahabat dengan sepenuh hati terima ini ajaran Nabi secara total. Generasi berikutnya tabi'in sampai tabi'in, terus sampai Islam kemudian berjaya di atas muka bumi ini. Bukan cuma di tanah Arab, bukan cuma di benua Asia, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, dan Islam pernah menjadi penguasa tunggal di muka bumi ini. 7 abad bahkan di Eropa Islam bercokol. Tapi kemudian sejak era kemodernan, umat Islam mundur semundur-mundurnya sampai hari ini, dan kita hanya membaca sejarah kejayaan. Kita euforia dengan sejarah bahwa kita pernah berjaya. Harusnya kita tanya, kenapa dulu kita bisa mendapatkan itu semua, tapi sekarang kita walaupun kita jumlah kita banyak tersebar di mana-mana, tapi kita semakin tidak berdaya. Itu jawaban dari ayat tadi, hatta ya'tiyallahu bi amrih. Apalagi kalau dikaitkan dengan An-Nur ayat 55, pasti ketemu itu jalurnya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah akan angkat mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana telah pernah Allah angkat mereka. Allah jadikan mereka pemimpin di muka bumi. Itu sudah terjadi eranya. Kita mundur sekarang. Kenapa? Tidak lagi menjadikan Allah dan Rasul sebagai tujuan hidup. Justru tujuan hidup kita sesuatu yang rendah. Dunia yang harus menjadi wasilah hidup kita, wasilahnya sarana hidup, wasilatul hayat, justru kita jadikan maqasidul hayat. Sarana kita jadikan tujuan, sementara tujuan hilang entah kemana. Itu sekarang yang terjadi. Ini kalau ngomong ada teorinya begini Pak. Ini kalau ngomong bahasa orang Arabnya namanya tarkibul wujud, membaca realitas namanya. Tapi kalau pakai bahasa orang Sunter, ini namanya bahasa orang Sunter, the structure of existence. Ini memang membutuhkan kajian yang minimal 2 jam lah baru ketemu.
Nah, cuman kan kalau ceramah begini nggak mungkin kita sampaikan secara detail dan fakta-faktanya. Tapi paling mudah kita lihat begini aja. Dulu Allah Rasul itu hadirkan dirinya sebagai figur yang membawa umat dalam kehidupan yang berjaya betul ketika menjadikan agama di situ Allah, Nabi lengkap dengan ajarannya, termasuk rasionalitas yang dijamin oleh wahyu itu di nomor pertama, Pak. Jadi Allah dan Rasul itu nomor pertama, benar-benar ini tujuan hidup. Baru kemudian yang kedua urutannya manusia, setelah manusia urutannya baru kemudian karya manusia, yang paling bawah alam semesta. Ini kalau dibaca semua ada, Pak, dalil teologisnya untuk sampai kepada penjabaran itu. Intinya tiga ini, manusia, karya manusia, alam semesta, sepenuhnya digunakan untuk mencari ridho Allah. Maka Allah akan kuasakan kita. Tapi hari ini berubah. Setelah umat Islam menang dalam perang salib selama 200 tahun itu, orang-orang barat kalah sebenarnya, tapi mereka tidak bawa pulang tangan kosong. Mereka bawa analisa mereka, kenapa umat Islam sampai begitu hebatnya, begitu kuat. Ternyata itu mereka lihat porsi yang dibuat, skala prioritas hidup, Allah, manusia, karya manusia, alam semesta, dibawa pulang ke sana. Tapi di sana sudah ada kepercayaan sendiri, sehingga kemudian terjadi benturan rasionalitas dengan wahyu yang dipegang oleh kelompok agamis di sana. Maka dalam sejarah ilmu pengetahuan kita pernah membaca dihukumnya seorang ilmuwan barat yang bernama Galileo Galilei ketika berbenturan pendapatnya dengan pendapat gereja. Maka ramailah gerakan sekularisme di Eropa, dan puncaknya adalah ketika seorang filosof mereka mempertahankan pendapatnya bahwa God is dead, Tuhan sudah mati, sehingga seolah-olah tidak ada lagi ruang, itu hanya ruang untuk orang-orang tertentu, ruang privat, ruang publik nggak boleh bawa-bawa Tuhan. Itu kan sekuler begitu tuh. Kita termakan hari ini semua. Akhirnya Tuhan tidak lagi menjadi tujuan, tidak lagi menjadi prioritas, bergeser, Pak. Karya manusia kemudian menjadi prioritas. Itulah sekarang dunia barat. Kemampuan mereka, dan itu semua awalnya diadopsi, kisi-kisinya sudah ada dari orang Islam. Mereka kembangkan. Masuklah era modern yang disebut dengan 1.0. Itu ditemuannya mesin-mesin industri. Sampai masuk era berikutnya 2.0 ketika ditemukan yang namanya komputer. Masuk era 3.0 ketika ditemukannya internet. Sekarang kita masuk 4.0 ketika kita sudah masuk pada sistem digital. Dan sekarang masuk kepada 5.0, 5G. Ini besok udah nggak main begini lagi kita nih. Tuh HP udah nggak di situ adanya tuh. Ya, 10 tahun ke depan udah nggak main HP pakai begini-begini, udah main pakai kaca begini aja udah. Ya. Ntar orang Sunda sama orang Amsterdam itu kongkoh masing-masing pakai bahasanya tapi paham itu ntar tuh. Dan ini sekarang nggak usah jauh-jauh lah, saya ngambil contohnya. Di mana sekarang karya manusia itu menjadi ukuran standar hidup. Kita sendiri umat Islam udah kayak gitu. Ketinggalan bini sama ketinggalan HP, mana lebih repot hidup kita? Ayo, ketinggalan bini sama ketinggalan HP, mana bikin lebih repot kita? Repotan ketinggalan HP. Bini ketinggalan suruh naik Gojek. Iya, mana aja. Pokoknya kita hari ini nggak punya HP, mati gaya, betul kan? Soalnya kita nggak, udah mati, udah habis, udah urusan tuh. Tapi orang hari ini nggak mikir, kalau dia nggak sholat dia akan celaka, nggak mikir, udah. Dia nggak ibadah, nggak ada urusan, dia nggak pikir itu mau beres nggak beres hidup dia. Bukan di situ katanya. Kita mesti memiliki semua, kita mesti punya. Akibatnya syahwat duniawi kita pelan-pelan menggeser hal yang sebenarnya menjadi amanat kita yang telah mengaku diri sebagai orang beriman.
untuk tetap dalam kondisi apapun menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai maqasidul hayat kita, tujuan puncak hidup kita. Kembalikan itu. Ini jangan pagi-pagi udah ngomel ini Pak. Saya nggak biasa pakai sorban sih sebenarnya, jadi gerah ini. Kadang-kadang bergaya-gaya ya, orang tadi dingin pagi keluar rumah jadi pakai gitu. Lah kita ini makanya upaya ikhtiar kita harus serius dan sungguh-sungguh mengembalikan lagi marwah keislaman kita dengan menjadikan nabi kita itu sebagai rujukannya dan memantapkan iman kita dengan meletakkan cinta Rasul sebagai upaya tak terpisahkan dalam hidup kita. Karena nggak akan sempurna iman kita tanpa cinta Rasul. Mana yang lebih kita dulukan sekarang, antara kemauan bini apa kemauan Nabi? Coba ayo Pak, kalau ngomong mana Bapak dulukan, kemauan istri apa kemauan Nabi? Coba itu kan berarti udah kalah. Bapak mau ngorban, motong kambing, nggak berani langsung beli kambing, izin dulu sama dia no. Kenapa perlu izin? Orang duitnya megang dia. Sudah yang bangsa takut sama bini mah ya. Boro-boro beli kambing buat ngorban, beli rokok aja minta bini. Ini bini berat udah urusannya, mau sedekah nanya bini dulu, padahal dia mau mati nggak nanya bini. Mau sholat aja kadang-kadang celangak telinguk dulu. Gimana? Kasihan emang anak laki itu kadang-kadang. Bu, saya mau kasih tahu Bu, kasihan suami ibu, tolong jangan diomel-omelin ya Bu ya. Ini anak laki nasibnya sedih kalau dipikir-pikir. Hidup tuh nggak berhenti diomelin. Masih kecil diomelin emak. Udah gede masuk sekolah diomelin guru. Lulus sekolah masuk kerja diomelin bos. Kawin diomelin bini. Ntar mati diomelin sama dia. Munkar nakir. Duh. Makanya cinta kita ala kadarnya Pak, jangan berlebihan yang begitu mah, biasa. Bapak udah sungsang sumbel nyari duit, betapa susahnya, mati-matian, buat apa coba? Buat nyenengin dia dong tuh. Sampai kita lupa dengan kesenangan kita. Sama temen sampai putus hubungan. Buat apa coba? Kalau bukan buat dia tuh. Sekarang pikir kira-kira sebegitu Bapak berkorban siang malam untuk menyenangkan pasangan hidup Bapak, apa dia bisa nolongin Bapak ntar di padang mahsyar? Boro-boro Pak dia bisa nolongin kita, salahnya dia Bapak yang nanggung. Dia kagak sholat, Bapak yang digebugin. Dia nggak pakai hijab, kita yang disalahin. Anak kagak beres, kita lagi yang dibalikin. Tuh, betul aja lihat tuh. Ngalamin kita. Masya Allah. Kata suami, kan saya udah ajarin Pak Ustadz. Kan saya udah tuntun. Emang dianya bandel, masa saya mau disalahin juga? Tetap salah Pak. Tetap Bapak salah. Salah nyari bini. Cari bini yang punya kesepakatan menjadikan Allah sebagai tujuan, itu baru bener tuh. Tapi ini udah terlanjur lewat. Bagaimana? Kalau sama-sama ngaji kan enak, ntar di rumah tinggal musyawarah. Bu, kita robah konstruksi hidup kita, harus kita letakkan pada porsinya. Tidak lagi kita tujuan mengejar dunia. Kerja kita adalah menuju surganya Allah.
Bagaimana caranya kita selamat dunia, selamat di akhirat. Begitu. Paham Mbak? Sama Bu, ibu yang hidupnya dipersembahkan buat dia nih. Ibu capek di siang hari ngurus rumahnya ya Bu ya, masakin anak-anaknya, nyuciin pakaiannya, malam masih direpotin juga. Ibu udah persembahkan cinta ibu buat dia. Apa dia bisa tolong ibu ntar di padang mahsyar? Hati-hati. Boro-boro aja nolongin ibu, urusannya pun belum tentu beres. Lagi pula bininya mungkin bukan ibu doang, masih ada yang lain. Nih kita cintai dunia dengan segala hiruk pikuknya, kejar sana kejar sini, usaha ini usaha itu untuk membangun dunia kita, sampai lupa daratan, halal haram nggak peduli, waktu nggak sempat untuk ibadah, udah dapat pengen lagi nambah, terjebak kita pada syahwat duniawi. Dan kita lupa akan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lupa juga kalau rezeki itu adalah karunia Allah. Mencari rezekinya lupa sama Allah, udah dapat pun dia tentang Allah. Begitu dia dapat, dia bilang ini kan saya dapat bukan masalah Allah atau bukan, ini saya dapat karena memang saya kerja, saya rajin, usaha saya sungguh-sungguh, karena saya pintar nyari duit. Tuh yang main di masjid mulu mak, yang mainnya ke majelis taklim, sampai ini hari tetap aja melarat karena dia mah mikirin sembahyang mulu. Gua mau usaha, makanya gua mah kaya. Begitu kata dia. Sombong nggak tuh orang? Padahal ayat Quran bunyinya inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Yang kuasa meluaskan rezeki itu Allah, yang menyempitkan juga Allah. Bukan hal kepintaran kita, bukan hal kesungguhan kita. Kalau anda bilang yang sukses nyari dunia adalah yang rajin, emang ente pikir orang miskin kagak rajin? Tuh orang miskin saking rajinnya sampai nggak sembahyang. Siapa bilang kagak rajin? Nah ini karena saya pinter sehingga saya jadi orang kaya. Ente pikir cukup hanya kepintaran bikin orang jadi kaya? Emang kudu-kudu orang kaya pinter dulu? Kata orang Arab, laukanatil arzaku tajri alal hija halakna idan min jahlihinnal bahaim. Kalau rizki ini beredar berdasarkan akal, binatang akan mati karena binatang kagak punya akal. Nyatanya ayam kebo tetap gemuk walaupun kagak pakai otak. Betul? Jangan ngomong kita jadi orang kaya karena kita pinter. Bukan, karena Allah yang kasih. Tapi kenapa kemudian kita mati-matian perjuangkan itu dan pertahankan itu yang harusnya kita persembahkan itu kepada Allah. Orang pinter pasti kaya? Enggak jamin. Berapa banyak hari ini sarjana udah lulus S1, sekolah lagi S2, ngontrak. Yang lebih tragisnya dia ngontrak di rumah orang yang kagak pernah sekolah. Dia ngontrak, yang punya kontrakan nggak sekolah, SD aja nggak lulus. Yang ngontrak sarjana. Saya bilang orang pinter pasti kaya, nggak jamin. Itu karena Allah. Begitu perspektif iman kita, sehingga tidak ada halangan bagi kita. Segala potensi yang Allah beri harus kita persembahkan seutuhnya kepada Allah. Bahkan yang paling dekat dengan kita udah diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai urusan harta dan urusan keluargamu, anakmu membuat kamu lalai dari Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu dia pasti akan rugi. Karena lagi-lagi itu bukan target hidup kita. Target hidup kita adalah meraih ridhonya Allah. Dan itu semua sudah diajari oleh Nabi. Bukan diajari lagi, dituntun kita. Dan sahabat karena nurut, ya berjaya mereka. Sahabat tuh nurut betul apa yang Nabi perintahkan, Nabi contohin. Nggak ada yang nggak diikut sama sahabat, diikut semua. Sehingga perang bagi mereka sebuah kenikmatan, harmoni terindah hidup mereka.
kalau mereka bisa syahid di medan laga. Yang mereka korbanin bukan lagi urusan harta lagi Pak, nyawa satu-satunya mereka persembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Tuh iman baru bener tuh. Nah mudah-mudahan kita dikasih iman yang kayak gitu. Amin. Aminnya gampang. Ini ngelaksainnya yang susah ini. Makanya kita semua upayakan betul meletakkan cinta yang benar kepada Nabi. Apa standarnya? Nah ini supaya ada ukurannya ini, sejauh mana sih kita benar cinta sama Nabi atau tidak. Saya rujuk kepada sebuah risalah kecil, kitabnya kecil sekali bukunya, tapi dalam isinya judulnya adalah Hubbun Nabi wa Alamatuhu, cinta kepada Nabi dan tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi. Satu, hirsun ala ru'yatihi wa suhbati. Ini penulis membuat analisa ini berdasarkan fakta yang ditemukan dalam riwayat-riwayat perilaku para sahabat yang memang telah dipuji oleh Nabi dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah benar meletakkan form cintanya kepada Allah dan Rasul. Yaitu yang pertama, hirsun ala ru'yatihi wa suhbatihi. Ada kerinduan kepada Nabi yang sangat mendalam, kangen dan rindu untuk selalu bertemu Nabi. Itu ada riwayatnya tuh, para sahabat kalau dagang ke negeri Syam atau berbulan-bulan mereka berdagang, pulang ke Madinah, itu mereka bukan pulang ke rumah, mereka lebih ke masjid dulu, dan mereka bukan mencari anak istrinya, yang mereka cari adalah baginda Rasul. Kenapa? Karena rindu dan kangennya kepada Nabi mengalahkan rindu dan kangen kepada anak dan istri mereka. Itulah para sahabat. Kita kangen nggak sama Nabi? Kangen nggak? Serius? Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di masjid kenceng matu nama Nabi disebut, enggak ngamaranin ente, katanya kangen. Kalau kangen kenal dulu, makanya kenali Nabi. Ya bacalah sirah Nabawi, baca sejarah Nabi. Ya jangan sejarah pemain bola mulu, Martin Paes saja ente tahu. Ya. Kira Nabi nggak paham, kan lucu ente. Belajar, baca. Nenek-nenek kalaupun nggak baca, beliin cucunya buku, suruh baca tuh cucunya, nyainya dengerin. Kenal Nabi. Makanya kita begini nih mulu, dan 1-2 poin kan kita akan ketemu tuh. Ya, cerita tentang Nabi. Sehingga akan muncul kekaguman. Bersemayam diri kita kekaguman yang besar kepada sosok manusia yang disebut dengan asyraful khalq, makhluk yang paling mulia, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling peduli dengan kita dan paling bertanggung jawab dengan kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat betul-betul cukup mengenal Nabi kita sebenarnya. Ayat itu aja udah cukup tuh. Yang kedua, tanda kita cinta sama Nabi, imtithalu awamirihi wattinabu nawahihi, menjunjung tinggi segala apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang. Artinya meletakkan ajaran itu pada porsinya. Ini bahasa kerennya namanya setia kepada Nabi, punya kesetiaan. Yang namanya setia itu suruh ngapain aja. Ini kan begini sebenarnya, rumus cinta itu kan kayak begitu. Orang kalau udah cinta tuh dahsyat, udah gak mikirin kemampuan dirinya, dia merasa mampu untuk meraih cinta orang yang dicintainya. Lihat Haji Oma, apa lagunya dia bilang, gunung tinggikan kudaki, lautan luaskan ku seberangi. Itu kan karena cinta. Emang dia mikir dirinya? Kalau udah ngomong gunung tinggikan kudaki, naik genteng aja rubuh. Lautan luas ku seberangi, boro-boro lautan luas dia berenang, kecemplung di empang aja kelelep. Tapi demi cinta dia berikrar, gunung tinggikan kudaki, lautan luaskan ku seberangi. Itu kesetiaan. Setia dengan Nabi artinya setia dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imtithal, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa yang dilarang tinggalin. Nah ini ayat juga bisa buat membantah kelompok sebelah tuh, yang apa-apa aja bid'ah bilangnya.
Mereka tuh punya kata kuncinya Pak, sering dengar kan Pak? Alasan mereka cuma satu, disederhanakan betul, apapun yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Pokoknya yang Nabi nggak kerjain jangan kita kerjain. Justru yang bid'ah mulut ente itu tuh, kata saya tuh, itu tuh yang bid'ah tuh, karena nggak ada landasan omongan ente tuh. Yang ada itu ayatnya wa ma nahakum anhu fantahu, yang jelas-jelas dilarang tinggalin, yang dilarang tinggalin, yang nggak dikerjain belum tentu dilarang. Lu ngaji yang bener dong. Wa ma nahakum, yang dilarang tinggalin, slot tuh tinggalin, pinjol tinggalin. Yang dilarang jelas dilarang itu mah. Jangan nyakitin saudaramu, ada nggak dalilnya? Ada, tinggalin. Ente ngatain mulu, saudara dihina melulu, padahal dilarang kita. Disuruhnya mencintai bukan memusuhi, memaafkan bukan dendam. Malah terbalik, dendam dipelihara, maaf nggak pernah dikasih. Yang disuruh maafkan orang, buang dendammu, kan begitu Nabi, betul? Terus dia bilang pokoknya yang Nabi nggak kerjain bid'ah lah. Di mana dapat kalimatnya yang Nabi nggak kerjain bid'ah? Di mana dapat kalimatnya? Coba kalau ketemu, unjukin saya. Sudah puter-puter nyari-nyari nggak ketemu Pak. Yang ketemu ayatnya wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggalin. Maka ulama itu punya kaidah at-tarku la yadullu ala tahrim. Apa yang tidak dilakukan Nabi tidak serta-merta itu perbuatan yang diharamkan. Ada banyak dalil dan buktinya. Nggak cukup hari ini untuk disampaikan. Ini biasanya dalam pengkaderan di NU itu disampaikan itu teori-teorinya itu. Ya, diantaranya itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Makanya Sayyidina Umar bikin tarawehnya berapa Sayyidina Umar? 20, ada imam ada makmum. Kata dia Nabi nggak pernah taraweh. Nabi nggak pernah taraweh 20, yang ada 11. Lu dari mana dalilnya Nabi tarawehnya 11 dari mana? Dari Siti Aisyah katanya. Emang apa? Siti Aisyah bilang apa kata Siti Aisyah? Siti Aisyah bilang Nabi sholat malamnya tidak lebih 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Lah kata saya, kenapa itu buat dalil taraweh? Emang taraweh ada di luar Ramadan? Kagak lah, itu berarti bukan buat taraweh. Lu ngajinya di mana? Itu yang Nabi katanya begitu. Dalilnya Siti Aisyah yang ngomong, kan paling tahu Siti Aisyah. Betul. Tapi ketika Sayyidina Umar bikin kreasi sholat tarawih 20 dengan satu imam, adakah sahabat yang protes termasuk Siti Aisyah? Gak ada yang protes sahabat. Baru lu doang yang ngotot mulu. Saya kata gitu. Dan di dunia ini hanya 2 orang ulama yang ngotot. Satu Syekh Son'ani, itu dalam Subulus Salam. Yang kedua adalah Nasiruddin Al-Albani. Itu doang. Jutaan ulama nggak ada yang pernah protes. Imam mujtahid semuanya sepakat tuh 20, nggak ada tuh yang 8. Jangan gak usah merasa benar, santai aja sih. Kata dia nggak bisa, kita beribadah bukan menurut ini menurut itu, bukan menurut Sayyidina Umar. Kita ibadah harus menurut Nabi, karena yang punya otoritas adalah Nabi. Lu kata saya itu kan ada dalilnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khalafair rasyidin al mahdiin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Kenapa yang nyuruh kita ikut Sayyidina Umar, ngikut Sayyidina Utsman yang khutbahnya pakai 2 kali? Kita ngikut mereka. Nabi yang suruh, kan sama aja ngikut Nabi juga. Enggak, kalau Nabi nggak ngerjain pokoknya bid'ah, neraka. Ya udah kalau begitu mah lu gua dah. Nggak bisa, ini harus kita sampaikan terus kata dia. Nggak usah, gue juga punya dalil yang cukup. Tapi lu mau ngotot juga nggak apa-apa dah. Gua ngalah dah nggak apa-apa. Biar gua masuk neraka nggak apa-apa. Gua masuk neraka bareng Sayyidina Umar. Jadi kalau baru gua masuk surga bareng malu, gua ribut mulu ntar di surga. Kayak gitu. Tapi kata saya begini, ilokan Sayyidina Umar masuk neraka, potongan kayak lu ada di surga.
nggak salah ini kira-kira. Biasanya keringet dingin Pak kalau udah kita gituin. Itu yang dilarang sama Nabi, ngaku paling bener itu yang dilarang, tinggalin dong. Dilarang ente. Bermusuhan tuh dilarang, sudah. Gimana caranya? Saling kan enak. Kita juga nggak ribut, kita mau paksa mereka. Pokoknya kalau belum 20 nggak boleh keluar. Lu keluar gua kemplang kaki lu, kan kagak. Lu 8 pulang ya pulang aja, udah mengapa? Repot amat, kita halangin, betul? Sudah. Masalahnya kita diterima apa enggak, benar atau salah kita. Wallahu yahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Urusan benar salahnya yang punya kewenangan menentukan adalah Allah. Mudah-mudahan yang 8 pun dianggap benar, yang 20 juga benar. Kan enak kita akur di sorga. Begitu, jangan ngemplang mulu ngapa? Ini kesono-sono ini. 4 tanda cinta sama Nabi saya ulangi. Yang pertama adalah apa tadi? Rindu. Yang kedua setia. Yang ketiga nasru sunnatihi waddubbu anis syariah, membela sunnah Nabi dan mempertahankan ajaran Nabi. Harus hidup minimal di rumah kita, harus hidup ajaran baginda Rasul. Buktikan kalau kita cinta sama Rasul. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, ya nggak usah terlalu muluk-muluk kita ngomongin sunnah Nabi dan ajaran Nabi. Di rumah tangga kita saja kita bisa menjamin keberlangsungan ajaran Nabi 24 jam dalam hidup kita. Itu sudah bukti kuat bahwa kita adalah pengikut setia dari Nabi. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ajaran Nabi jalan apa enggak? Bagaimana caranya kita minum, bagaimana caranya kita makan, bagaimana caranya kita tidur, bagaimana caranya buang hajat, bagaimana kelakuan 24 jam itu kita jaga dengan pola Rasul. Itu menjadi bukti kuat kalau kita adalah pencinta Nabi. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti katakan, jadi wali Allah tuh kalau bisa begitu tuh. Ini boro-boro minum aja berdiri, baca bismillah juga kagak, 1 botol habis ditenggak sekaligus, ngakunya mah cinta Nabi. Nah itu kan ada begitu ya Bu ya, ya Bu ya. Dandan, suruh dandan, buat suami dandan, buat tukang ojek, yalah. Dan keluar mah rapi banget dandanannya, laki mah dapat sisa. Orang beli make up itu kan buat suami yang beli dia. Di rumah dasar bolong dipakai aja. Dan keluar rumah mah dandan serapi-rapihnya. Ada yang begitu? Baju, laganya baju. Itu gantungan baju di lemari, itu gantungannya apa? Melengkung. Melengkung, gantungan baju melengkung itu. Coba dah, periksa Pak, periksa. Melengkung Pak. Giliran baju mah buat jalan-jalan segala model ada. Giliran mau kena mah cuma 2 punyanya. Baju mah sekali pakai dicuci, mukna mah udah sebulan kagak dicuci sampai kemurus tuan palanya. Yang begitu. Ada yang begitu? Ada. Kagak ada di sini, mau orang gak ada yang pakai mukna. Coba di rumah mah tamu mau numpang sholat aja batal, geli ngeliat muknanya, berus tuan pada titik-titik di sini. Dan yang terakhir, yang keempat, bukti cinta sama Rasul itu apa? Badlun nafsi wal amwal dunar Rasul, bersedia berkorban. Cinta itu buktinya adalah kesediaan berkorban di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang di jalan kami, berkorban di jalan kami, pasti akan kami hantarkan dia menuju jalan keselamatan. Bukan lagi diunjukin sama Allah, dianterin. Bapak kalau ke rumah saya unjukin alamatnya masih mungkin keder. Tapi kalau dianterin aman. Gimana supaya dianterin kita ke sorga? Ya itu tadi, mau berkorban, berjuang, korbanin waktumu buat agama. Jangan jauh-jauh ngurusin jihad fisabilillah, perang di jalan Allah dengan modal yang besar. Sholat aja kalau nggak sungguh-sungguh nggak bakalan bisa.
Minimal kita korbankan kenikmatan tidur kita ketika mendapatkan panggilan hayya 'alas shalah. Singkirkan kita punya selimut, pindah kita dari kasur yang empuk ke kamar mandi dengan siraman air yang dingin. Demi apa? Demi meraih ridhonya Allah. Kita tinggalkan kenikmatan tidur kita. Agama nggak bisa jalan kalau tidak ada kesungguhan. Betul. Korbanin harta kita di jalan Allah. Jangan cuma ngomong doang kayak bedug. Kalau ngomong siap berkorban jiwa raga nyawa untuk Islam, boro-boro nyawa dewek, nyawa kambing aja Idul Adha nggak pernah ngasih. Berkorban. Dan puncaknya adalah ketika kita mau mengorbankan seluruh kepentingan kita untuk Allah dan Rasul, sebagaimana para sahabat dulu. Kita bisa niru 10%-nya saja, 2,5%-nya saja pengorbanan, udah hidup Islam sebenarnya, udah hidup suasana agama dalam hidup kita. Disinilah kita harus membangun komitmen bernabi, komitmen kita sebagai umatnya ya. Harus bersungguh-sungguh, jangan dibalik. Urusan dunia sungguh-sungguh nyampe sundul langit, urusan agama sesempatnya. Giliran ngaji udah tahu rutin pengajian tiap malam Rebo, rutin pengajian, udah tahu jadwalnya, pakai main bola. Di gabungan sebulan sekali, minggu keberapa? Sepekan 2 kali, udah tahu, udah Sabtu Minggu tuh tiap bulan ada pengajian. Suling sama ini ya, ada pengajian, udah tahu jadwalnya, pakai mancing. Kan orang mas skala prioritas, lu mancing lah. Ntar kalau memang udah kosong banget tuh kegiatan agenda, kita rehat, mancing. Ini mah enggak, ngaji mah sesempatnya, mancing mah sesungguhnya. Ngaji begitu datang semaunya. Kalau masih bisa di pinggir aja, nggak mau masuk ke dalam. Sekalinya masuk ke dalam ngorok. Tapi kalau mancing mah dari malam minggu joran dari beres-beresin. Habis sholat subuh berangkat langsung ke Empang, sampai di Empang langsung tebar pesona, lempar itu joran. Jauh lagi ngelemparin, saking seriusnya itu. Sok toy, sok banget tahu, emang ikannya ada di sono, lo ngelempar. Padahal mungkin ikannya ada di sini. Sotoy banget, jauh. Nggak cukup 1 joran, 3 aja pasang, sini, sono. Itu matanya begini itu. Serius. Itu benang kenur kecil banget kan, benang kenur di ujung empang kelihatan. Kenapa? Serius. Goyang-goyangnya kelihatan tuh, karena serius. Coba ngaji mah nggak pernah serius. Disuruh baca rawi aja tuh, rawi kan tulisannya gede-gede banget, rawi itu berjanji, digeser sama dia, digeser lagi langsung. Sorry, nggak bawa kacamata. Yang kita bingung, lu benang kenur di ujung empang lu lihat, ini kita berawi di depan mata lu nggak lihat. Kenapa? Mancing serius, ngaji nggak pernah serius. Robah pak sekarang, ngaji ibadah harus menjadi skala prioritas. Nyari nafkah penting, tapi ibadah tujuan hidup kita, betul. Dunia bukan gak penting, penting selama dunia kita gunakan untuk meraih akhirat, baru dunia menjadi penting bagi kita. Tapi dunia untuk dunia tidak ada maknanya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup ini adalah kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Mudah-mudahan kita bukan orang yang tertipu dengan dunia. Kita adalah orang-orang pencinta sejatinya Rasulullah SAW. Dan Allah karuniakan kepada kita mahabbah yang betul dan utuh kepada Nabi. Allah berikan karunia kepada kita kekekalan hidayah, sehingga kita hidup dalam suasana iman, hidup dalam suasana agama, mati menghadap Allah dengan membawa iman dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita yang telah mendahului kita, dosa-dosa guru kita semuanya. Dan Allah perbaiki wilayah Sunterjaya ini, Allah perbaiki, Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ki Haji Zuhri Yakub MA yang telah memberikan tausiahnya, dan kita semua yang mendengarkan, yang hadir di sini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa menerapkan baik itu hablum minallah maupun hablum minan nasnya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yakni doa penutup. Sebelumnya saya dapat bisikan ada door prize. Ya, jangan beranjak dulu. Ini door prize-nya isinya apa Pak Kiai? Wah, macam-macam katanya. Nah, 9. Baik, sebelum ditutup doa, kami serahkan untuk pemandu door prize-nya. Kami persilakan. Pak Kiai, silakan. Ada 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 hal tidak boleh kita cintai melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul. Harus lebih cinta ke Allah dan Rasulullah ketimbang yang 8 itu. Kalau enggak kita fasik. Itu tadi disebut dalam surat apa, ayat berapa? Yo, siapa? Ayat At-Taubah, betul. Salah. Ayo, siapa? Yang di depan gak laku, gak boleh. Ya, Ustadz Lukman, surat At-Taubah ayat 24. Silakan maju ke depan, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan dan tolong diabadikan. Ya, silakan selanjutnya. Yang kedua, an-nahyu yadullu ala tahrim. Itu kaidah usul fikih. An-nahyu yadullu ala tahrim. Segala yang dilarang menunjukkan itu sesuatu yang haram. Apa bahasa Indonesia aja ya? Pengertian dari haram. Ibu-ibu. Ya, silakan ya. Ibu. Kasih speaker. Itu ibu yang duduk. Silakan Ibu berdiri. Bukan. Oh, nah, Ibu yang nunjuk di belakang tadi. Oh iya, silakan. Enggak sesuai dengan ceramah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dikerjakan mendapat dosa. Dikerjakan mendapat dosa. Suatu haram kan? Iya, dikerjakan mendapatkan dosa. Haram. Haram dikerjakan mendapatkan Dosa. Terus? Ya, ditinggalkan mendapatkan dosa juga. Udah. Ditinggalkan mendapat pahala. Oh iya. Bagi 2 pahalanya ya. Ya, 100. Ya. Makasih. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 yang punya anak. Ada 2 istri Nabi yang melahirkan anak Nabi Muhammad. Siapa saja? Ya. Siti Aisyah, Siti Khadijah, satu lagi gugur. Pak RW, Siti Aisyah, pakai ulangi, Siti, ya, Siti Khadijah dengan Mariatul Qibtiyah, betul. Pak RW, besok nyalon lagi apa mundur? Mundur. Anak Nabi Muhammad ada 7, 3 laki, 4 perempuan. Anak Nabi yang laki siapa aja namanya? Ayo. Husain. Haji Rohim kali. Iya. Pak Sofyan. Siapa? Ibrahim.
Ibrahim Abdullah Qasim. Ya betul. Waduh, dapat jam. Masih berapa? Ini sebelah kanan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak ziarah ke makam ayahandanya di satu kampung. Apa nama kampungnya? Ya. Ayo yang sebelah kanan panggung. Pak Nur, Pak Nur. Taib. Salah. Kuburan ayahnya Nabi Muhammad dikuburkan di kampung apa namanya? Di Abwa, betul. 100. Ini sebelah kanan. Masih ada? Masih ada. Ya. Kiri. Ketika Al-Quran diturunkan belum ada satu orang pun yang beragama Islam. Siapa yang pertama kali beragama Islam dari golongan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak? Ya. Iya, 100. Masih ada Pak Yai? Masih ada? Iya. Ya. Ibu-ibu, ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ya. Ya, baru satu. Ibu-ibu. Tanda cinta Nabi tadi disebutkan ada 5. Sebutkan satu saja. Ibu-ibu. Iya, silakan. Diri, Bu, diri. Kasih speaker, kasih speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda cinta Nabi yang pertama adalah rindu. Rindu. Iya, betul. 100. Kan udah. Dari jauh aja. Jangan dari jauh aja fotonya. Tadi udah. Nggak apa-apa Bu ya, dapat sarung biar sarungan bareng katanya. Dari Kiai Sarman ada request. Dari golongan budak yang pertama kali masuk Islam adalah siapa? Ya. Boleh. Bilal bin Rabah. Salah, itu nomor 18. Bapak sebelah kanan. Bilal lagi, salah. Ya. Siapa? Ya, sebelah kanan. Habab, salah. Sebelah kanan. Siapa? Umar bin Khattab. La ilaha illallah. Itu presiden, Bang. Budak pertama yang masuk Islam. Ajar Islam lagi. Ammar bin Yasir, bukan. Zaid bin Harisah, betul. Zaid bin Harisah. Panglima perang Islam. Oh ya. Ya, sebelah kanan. Yang menaklukkan Spanyol. Siapa? Khalid bin Walid, bukan. Spanyol. Mana dia tuh? Yang ngomong Tariq bin Ziyad, mana dia? Iya betul, Tariq bin Ziyad, betul. Masih ada, Kiai? Alhamdulillah. Kita baca Fatihah buat yang ngasih door prize, buat yang nyumbang, buat yang berfikir, yang berdoa atas semua terselenggaranya Maulid ini. Semoga Allah terima, Allah ganti yang berlipat-lipat ganda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kantong siapin kantong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد صلاة وسلاما وبركة تسهلنا وتبلغنا بها حج بيت الله الحرام وزيارة رسول الله في كل سنة من غير تعب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وألهمنا رشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Dengan ditutupnya doa tadi, maka selesailah sudah acara pada pagi hari ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat di Masjid Nurul Quba ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di Bapak hadirin semua sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.